Halo kaum intelektual sekalian, guys, kalian pernah penasaran nggak sih, pernah bertanya-tanya nggak sih, ketika manusia purba dulu, ketika zaman manusia purba dulu, ya apa kegiatan mereka? Saat itu kan nggak ada HP, nggak ada gadget gitu ya. Apa yang mereka kerjakan? Nggak ada televisi gitu. Apakah mereka boring gitu? Kemudian apakah kita lebih bahagia daripada manusia purba? Kemudian apakah evolusi itu akan berlanjut beberapa tahun ke depan gitu atau ribuan tahun ke depan, apakah evolusi itu sudah berhenti total atau tidak? Kemudian, kenapa manusia purba itu sering dikatakan mereka hidup sendiri-sendiri? Ya, apakah ini benar atau tidak? Apakah orang yang hidup di zaman manusia purba itu sebenarnya kesepian atau tidak? Apakah mereka juga bahagia atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya tidak ngajak yang nonton video ini untuk jadi manusia purba ya. Disclaimer on ya, saya nggak ngajak yang nonton video untuk jadi manusia purba. Tapi menurut saya pribadi ini menarik untuk kita bahas. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jadi guys, di zaman manusia purba itu belum ada HP ya. Tapi bukan berarti mereka itu boring gitu ya atau kesepian. Mereka punya banyak kegiatan. Ternyata manusia purba itu mereka sangat suka ngobrol gitu. Misalnya ya mereka ngobrol di depan api unggun ya, mereka cerita. Jadi podcast mereka itu atau eh, layar HP mereka itu ya di depan api unggun ya, mereka berkeliling, mereka bercerita ya, mereka bikin semacam kegiatan-kegiatan, menari bersama dan sebagainya, menyenangkan gitu ya di zaman manusia purba ternyata, karena mereka hidup berkelompok ya. Kalau misalnya mengatakan ya mereka kan diancam sama predator, zaman itu ketika ditemukan api, ternyata predator itu semakin sedikit guys, karena predator itu takut dengan api ya, walaupun diserang mangsa ya, tapi mereka fine-fine aja ternyata ya. Mereka hidupnya itu berkelompok-kelompok gitu ya. Itulah alasannya kenapa manusia purba Homo sapien itu bisa survive karena apa? Karena kita berkelompok. Kita tuh masyarakat atau manusia yang sangat-sangat suka bekerja sama. Beda dengan Neanderthal gitu ya, Erectus dan sebagainya. Homo erectus dan Neanderthal itu mereka sangat individualis ya. Mereka tidak suka berkelompok-kelompok. Sehingga apa? Sehingga mereka cepat punah ya. Neanderthal udah punah ya. Walaupun enggak semuanya punah ya. Karena DNA daripada Neanderthal itu ada tubuh manusia. Sama seperti orang-orang Eropa. Orang Eropa itu kan bagian daripada Neanderthal juga ya. Kemudian selain itu, ya, apakah manusia purba itu bahagia? Ternyata mereka juga bahagia, guys ya. Mereka lebih oh lebih tidak stres gitu ya dari manusia zaman sekarang. Manusia zaman sekarang itu kan ketika buka HP mereka melihat email yang belum dibalas, mereka melihat tagihan ya, angsuran ya, uang motor, uang rumah ya, kemudian setoran ke sana kemari segala macam ya, kemudian masalah politik ya, macam-macam ya, bikin stres gitu ya. Belum lagi nanti musik tetangga ya, ribut gitu ya, belum masalah keluarga, keuangan ya, untuk kehidupan sehari-hari, beli ini, beli segala macam ya, ada yang flexing semuanya. Ribut banget ya, stres banget. Jadi ternyata manusia di zaman purba itu nggak stres-stres amat gitu. Karena apa? Karena mereka tidak punya tagihan ini, tagihan itu. Tapi ya yang bikin mereka stres itu biasanya predator. Tapi ancaman terhadap predator itu cuma sebentar doang gitu ya. Nggak selamanya. Kalau kita kan ya, tagihan ini sampai bertahun-tahun gitu ya. Itu bikin stres juga ya. Kemudian keluarga yang toksik gitu ya. Di zaman manusia purba itu apakah ada sistem keluarga? Kayaknya nggak ada. Maksudnya menikah gitu nggak ada ya. Lu punya pasangan ini nggak. Jadi punya pasangan bersama ternyata. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya. Tapi ya di zaman itu kan tradisinya seperti itu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sesat gitu ya. Berbeda dengan zaman sekarang ini. Artinya gini ya, zaman dulu kalau menikahi anak usia 9 tahun itu sah-sah aja. Tapi kalau sekarang kan nggak boleh ya. Jadi sesuai dengan nafas zamannya gitu ya. Zaman manusia purba juga seperti itu. Kalau misalnya mengatakan manusia purba itu kan nggak nyata, nggak benar, itu kan nggak sesuai dengan agama. Kita bahasnya dari sudut pandang teori evolusi gitu ya. Jadi boleh dong ya berbeda pendapat. Saya tidak bahas dari sudut pandang agama ya. Nanti saya akan bahas dari sudut pandang agama juga gitu ya. Dari sudut pandang Nabi Adam dan Nabi Hawa ya. Saya nggak bahas dari manusia purba dulu gitu ya. Ada warga Konoha yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu ya sebenarnya Homo sapien gitu. Itu sebenarnya keliru besar. Itu nggak nyambung sebenarnya. Ya kalau ada yang mengatakan bahwa
Nabi Adam itu Homo sapien, nggak, itu sangat keliru ya, karena nggak berbasis data. Kalau itu dari sudut pandang keyakinan boleh-boleh aja gitu ya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Homo sapiens itu sebenarnya Nabi Adam dan Nabi Hawa, itu sangat-sangat keliru ya. Nah, kenapa orang yang beragama itu biasanya mereka tidak menerima teori evolusi? Apa alasannya? Karena mereka menganggap bahwa teori evolusi itu tidak dipengaruhi oleh Tuhan gitu, nggak ada unsur Tuhan di sana. Sementara orang yang beragama itu kan masih menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini dipengaruhi oleh Tuhan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sesat atau tidak? Ya, ada yang mengatakan bahwa ini sesat, ada yang mengatakan tidak gitu. Tapi kan dari sudut pandang keyakinan, ya. Jadi satu keyakinan, satu pemikiran rasional ya. Teori evolusi itu kan pemikiran rasional ya. Artinya bisa diuji gitu. Kalau keyakinan itu apakah rasional? Enggak bisa diuji. Apa sih pengertian daripada rasional? Rasional itu bukan berdasarkan perasaan, masuk akal gitu. Itu definisi daripada rasional dari sudut pandang ini ya, kamus dictionary gitu ya, atau maksudnya kamus Cambridge gitu ya. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul apakah Ahmad Dhani itu murtad atau tidak ya. Nanti cek di video saya sebelumnya ya. Oke. Kemudian apakah manusia purba itu sebenarnya punya umur panjang? Ada tuh yang mengatakan bahwa manusia purba itu umurnya panjang banget gitu ya. Kemudian manusia zaman dulu itu bisa umur-umur 300 tahun, 400 tahun, kemudian ada tingginya 50 meter, ya, Nabi Adam tingginya berapa hasta dan sebagainya. Apakah ini benar atau tidak? Jadi ini menurut saya pribadi pertanyaan yang sangat-sangat perlu untuk dijawab ya. Artinya gini, di sini nggak ada benar dan salahnya. Ini dari sudut pandang rasional ya. Kalau dari sudut pandang keyakinan, saya meyakini bahwa zaman dulu ada orang yang berumur sampai 100 tahun, 200 tahun dan sebagainya. Bagaimana dengan manusia purba? Ternyata manusia purba itu sebenarnya umurnya itu nggak rata-ratanya 30 tahun guys. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena medis ya. Jadi manusia zaman sekarang sebenarnya kan sudah direkayasa ya, genetik ya, udah direkayasa. Kita sudah vaksin dari kecil ya, vaksin ini, vaksin itu, sehingga apa? Sehingga kita tuh sebenarnya ya kalau tidak karena vaksin ya, karena tidak ada medis dan sebagainya, ya kita sudah banyak yang meninggal sebenarnya ya. Jadi manusia zaman sekarang ini sebenarnya by medis sebenarnya. Jadi sebeji-bejinya kita dengan teori evolusi itu, kita tuh sebenarnya kalau sakit ya berobatnya ke dokter gitu ya, bukan ke dukun ya atau ke pemuka agama. Kita nggak pernah tuh pergi ke pemuka agama gitu. Ya, jadi warga Konoha itu kan sering ngata-ngatain teori evolusi itu hanya teori gitu ya. Kemudian teori evolusi itu sebenarnya buatan Darwin ya. Kamu tuh menyembah Darwin, punya nabi bernama Darwin dan sebagainya. Ya sah-sah aja kalau ada yang mengatakan seperti itu ya, dari sudut pandang keyakinan. Tapi Charles Darwin juga tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet gitu. Enggak. Jadi kita itu salah kaprah sebenarnya. Manusia itu berasal dari mana? Manusia itu beda spesies dengan monyet. Tapi kita punya satu pohon yang sama gitu ya. Artinya gini ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet, sama seperti ini. Kucing melahirkan harimau. Harimau kan tidak pernah melahirkan kucing. Kucing juga seperti itu ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Sama seperti monyet. Monyet tidak melahirkan manusia. Manusia juga tidak melahirkan monyet kan. Itu beda spesies ya. Orang yang mengatakan manusia berasal dari monyet itu sebenarnya untuk mengatakan bahwa ya, teori evolusi itu sesat ya. Itu jangan dipercaya gitu. Jadi itu ada kesalahpahaman ya. Cuman kita kan hanya melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Nggak melihat dari berbagai sudut pandang ya. Tapi saya tidak berpihak pada siapapun di video ini. Anda yang memutuskan ya, apakah manusia purba itu sebenarnya stres atau tidak, apakah mereka itu bekerjanya itu seperti kita lebih banyak bekerja atau tidak. Ternyata manusia purba itu bekerjanya cuma 2,5 jam gitu ya. Ya, beberapa jam berburu dapat ya presiden beberapa hari gitu ya. Enak banget sebenarnya kalau seperti itu ya, iya kan, santuy gitu ya, nggak ada tekan ini tekan itu. Saya kadang-kadang berpikir ya, gimana ya kehidupan manusia purba zaman dulu ya. Ya, itu yang saya pikirkan ya. Menurut kalian gimana? Coba di komentar ya, saya tidak akan berpikir. Anda yang memutuskan. Wah, gila, 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 gila. Luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah.
Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Boleh juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.